Leluhur Wan Guming berjalan dengan angkuh di dekat Gunung Huangquan tanpa menutup-nutupi apapun. Siapa? Segera setelah leluhur Wan Guming berada dalam jangkauan serangan Gunung Huangquan, sebuah teriakan tajam terdengar. Segera setelah itu, dua orang kuat yang memancarkan aura pembunuh yang mengerikan melayang di udara, menatap dingin ke arah leluhur Wan Guming, dengan tatapan mematikan dan niat muncul di sekujur tubuh mereka. Selama leluhur Wan Guming mendekat, dia akan menyerang dengan keras dan membunuhnya. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya di mana Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya datang, banyak orang kuat di Gunung Huangquan sangat berhati-hati. Meskipun Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama telah pergi, mereka tetap tidak berani ceroboh dan tidak izinkan siapapun mendekati wilayah Gunung Huangquan. Kamu bajingan, kamu bahkan tidak mengenaliku. Ucap Wan Gumingzu, wajahnya menjadi gelap dan dia mengutuk dengan marah, siapa yang berkuasa di Gunung Huangquan sekarang? Biarkan dia datang menemuiku. Kedua pria kuat itu tampak terkejut dan niat membunuh mereka tertahan. Mereka telah menjaga Gunung Huangquan selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang masuk tanpa izin di Gunung Huangquan, dan nada suara mereka sangat arogan. Tapi saat berikutnya, niat membunuh melonjak pada kedua orang itu lagi, dan dua aura menakutkan mengelilingi sekeliling, secara samar mengaktifkan formasi di sekitarnya, mengunci leluhur Wan Guming, dan berkata dengan dingin, jika tidak memberitahu namamu, kamu jangan menyalahkanku karena tidak sopan. Mendengar ini, wajah Wan Gumingzu menjadi gelap, bocah-bocah kecil dari Gunung Huangquan ini masih mempermainkannya ketika dia berkeliaran di Gunung Huangquan. Saat dia hendak berbicara lagi, tiba-tiba, apa yang terjadi? Teriakan dingin terdengar, dan aliran cahaya terbang keluar dari Gunung Huangquan. Itu adalah pria kuat yang memancarkan aura menakutkan, budidayanya telah mencapai transendensi tingkat ketiga, dan dia melihat ke sisi ini dengan dingin. Tuan Guitian. Ketika kedua penjaga melihat orang itu datang, mereka buru-buru memberi hormat dengan hormat. Orang ini tiba-tiba masuk ke Gunung Huangquan kita dan berbicara dengan arogan, jadi kami mengaktifkan formasi untuk menghindari serangan. Oh, masuk ke Gunung Huangquanku. Ucap Guitian menoleh dan menatap Wan Gumingzu. Saat melihat ini, pikirannya tiba-tiba memadat. Pria di depannya memiliki wajah yang aneh, tetapi aura yang memancar darinya sangat menakutkan. Dia sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Dengan tekanan samar itu, meskipun dia belum pernah melangkah ke alam Kaisar Agung, dia setidaknya seorang Kaisar Semu. Namun, karena baru saja mengalami penindasan terhadap 4 Kaisar Agung, Guitian sangat tenang terhadap sosok seperti Kaisar Semu. Tapi ketika Guitian menoleh, Wan Gumingzu terkejut. Guitian, apakah kamu, pengikut yang mengikuti Guizu berwajah 8 saat itu? Hahaha, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan kamu sebenarnya menembus ranah tatanan abadi. Ya, tidak sia-sia saya memberi Anda petunjuk saat itu. Ucap leluhur Wan Guming tiba-tiba tertawa. Yang mulia, apakah Anda? Ucap Guitian mengerutkan kening dan menatap Wan Gumingzu. Untuk beberapa alasan, dia merasakan aura yang sangat familiar dari Wan Gumingzu. Hahaha, Guitian kecil, kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Oh, benar, dulu tubuhku hancur, tapi sekarang tubuh ini telah dipadatkan oleh orang yang kehilangannya. Setelah kata-kata itu jatuh, wajah leluhur Wan Guming berubah, dan penampilan Raja Hantu Sen Ming segera berubah menjadi wajah aslinya. Saat ini budidayanya telah lama pulih, pada tingkat ini penampilan fisiknya hanyalah pajangan, dan inti identifikasi sebenarnya adalah nafas dan asal-usul jiwa. Melihat perubahan penampilan Wan Gumingzu, Guitian tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan kaget, kamu. Tuan Wan Gumingzu, apa, leluhur Wan Guming? Ucap dua penjaga lainnya juga terkejut. Sebagai salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah, nama leluhur Wan Guming terkenal di Gunung Huangquan. Hahaha, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun sejak aku meninggalkan Gunung Huangquan, kamu masih bisa mengenaliku secara sekilas. Ya, tidak sia-sia aku mengajarimu saat itu. Ucap Wan Gumingzu tertawa. Tapi kenapa aku tidak mendengar apapun darimu selama ini? Sampai sekarang, ucap Guitian menatap Wan Gumingzu dengan heran, dengan keterkejutan di matanya dan kewaspadaan dalam kata-katanya.
Tidak mungkin, Wan Gu Mingzu telah hilang selama bertahun-tahun, semua orang mengira dia sudah mati, dan sekarang dia tiba-tiba kembali, atau dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak terkejut? Ceritanya panjang. Ngomong-ngomong, siapa yang bertanggung jawab atas Gunung Huangquan sekarang? Saya akhirnya kembali dengan jiwa yang kental. Saya mengira Gunung Huangquan telah ditempati setelah tuannya menghilang. Siapa sangka Gunung Huangquan masih aman dan benar-benar memuaskan. Saat dia mengatakan itu, Wan Gu Mingzu tampak bangga, tapi jangan khawatir, sekarang setelah saya kembali, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menerobos Gunung Huangquan saya. Ucap Wan Gu Mingzu sangat percaya diri. Mata kedua penjaga itu tiba-tiba bergerak-gerak. Ini sangat keras. Saya pikir pihak lain adalah salah satu dari 4 kaisar agung. Meskipun kaisar semu sudah sangat menakutkan di dunia bawah, situasi di dunia bawah sekarang sedang bergejolak. Tanpa level seorang kaisar, mustahil untuk mengambil tindakan. Terkadang kaisar bahkan harus menahan diri. Ekspresi Guitian tidak berubah sama sekali, dia hanya menghela nafas sedikit. Orang ini masih sombong seperti sebelumnya. Wan Gu Mingzu bukanlah salah satu jenderal Ming terkuat di bawah komando 4 kaisar agung, tapi dia selalu bertindak paling arogan. Hal yang paling arogan adalah bahkan ketika semua orang mundur ke Gunung Huangquan, leluhur Wan Gu Ming tidak pernah muncul, dan semua orang sudah memperkirakannya dia mungkin telah meninggal. Dengan kelakuan orang ini, dalam lingkungan yang bergejolak itu, niscaya dialah yang paling mudah terjatuh. Guitian, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak membawaku masuk? Melihat kurangnya reaksi Guitian, Wan Gu Mingzu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Guitian menunjukkan kepahitan di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuanku, mohon tunggu sebentar. Gunung Huangquan sedang dalam kekacauan sekarang, dan tidak lagi seperti dulu. Saya perlu melaporkannya dan mendapatkan izin dari kaisar sebelum saya dapat bertindak." "Apa? Izin dari kaisar? Maksudmu, Tuan Yuming masih hidup?" Ucap Wan Gu Mingzu ekspresi tiba-tiba menjadi bersemangat, matanya tiba-tiba menjadi lembab, dan dia bergumam, "Tidak heran. Tidak heran Gunung Huangquan tidak jatuh, Tuan Yuming masih hidup. Jika bukan Tuan Yuming, siapa yang mampu menahan perselisihan 4 kaisar agung lainnya?" Wan Gu Mingzu langsung menangis. Guitian tertegun. Melihat leluhur Wan Gu Ming yang bersemangat dan menangis, Guitian hanya menyela, "Tuan Wan Gu Ming, kaisar yang saya bicarakan bukanlah Kaisar Yuming." "Bukan Tuan Yuming. Siapa itu? Sejak kapan kamu memiliki kaisar agung lain di Gunung Huangquan?" Ucap Wan Gu Mingzu matanya membelalak. "Mohon tunggu sebentar, Tuan. Saya akan segera membalasnya." Ucap Guitian tersenyum pahit dan tidak menjawab, melainkan hanya menjelaskan. Untuk peristiwa besar seperti kembalinya leluhur Wan Gu Ming, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sebagai komandan penjaga. Setelah mengenali identitas sebenarnya dari Wan Gu Mingzu, dia segera menyampaikan berita itu kembali ke dalam Gunung Huangquan, berpikir bahwa orang dewasa akan segera mengambil keputusan. Pada saat ini, di dalam Gunung Huangquan, ketika tersiar kabar bahwa Wan Gu Mingzu masih hidup dan kini berada di luar Gunung Huangquan, seluruh Gunung Huangquan seketika menjadi bergejolak. "Apa, orang tua Wan Gu itu masih hidup? Bukankah orang ini sudah jatuh? Apakah kamu yakin orang itu Wan Gu? Mungkinkah ada orang kuat yang berpura-pura menjadi dia dan mencoba diam-diam menyerang Gunung Huangquan kita? Hahaha, ayo keluar dan melihat." Bersamaan dengan suara tawa yang bergemuruh, aura menakutkan langsung muncul dari Gunung Huangquan dan menyapu dengan cepat. "Leluhur Wan Gu Ming," gumam Kaisar Yanpo, matanya berkilat, dan jejak kecurigaan muncul jauh di matanya. Dia baru saja mengetahui dari Kaisar Wu Yueming bahwa Kaisar Yuming kemungkinan besar masih hidup, dan saat ini, leluhur Wan Gu Ming, yang telah hilang selama bertahun-tahun, tiba-tiba hidup kembali. Mungkinkah ini menjadi kebetulan? Sambil berpikir, tubuh Kaisar Yanpo bergoyang dan menghilang dalam sekejap. Di luar gerbang Gunung Huangquan, pada saat ini, tempatnya sudah ramai dengan aktivitas. "Hahaha, biarkan aku menunggu dan melihat, di mana lelaki tua Wan Gu itu." Raungan gemuruh bergema di seluruh dunia, dan para penjaga yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba merasakan aura menakutkan dan kuat yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dengan cepat turun ke dunia. Sosok agung memadat,
memancarkan kekuatan yang menakutkan dan mendominasi. Melihat sosok tersebut, Guitian dan kedua pengawalnya buru-buru memberi hormat. Tidak hanya mereka, banyak juga pembudidaya hantu di Gunung Huangquan yang hampir ketakutan dan memandang ke langit dengan ngeri. Setelah orang-orang kuat ini tiba, mata mereka langsung tertuju pada sosok leluhur Wan Guming di bawah, dan mata semua orang berbinar. Aura ini benar-benar seperti orang tua Wan Gu itu. Aku bisa mengenali aura spiritual semacam ini meskipun berubah menjadi abu. Namun, masih ada jejak aura hantu di dalamnya. Mungkinkah dia telah mengembangkan kekuatan aturan lain? Satu demi satu, sosok-sosok dengan cepat turun di depan Wan Guming. Zheng Yu tua, dan raksasa tua itu. Haha, Ming Sapo, setelah bertahun-tahun, kenapa kamu tampak jauh lebih cantik? Atau karena aku sudah bertahun-tahun tidak melihat seorang wanita, jadi aku terpesona. Haha, dan hantu tua berwajah 8, kamu tidak berubah sama sekali. Banyak orang kuat datang, dan para pemimpin di antara mereka memiliki aura yang menakjubkan. Leluhur dunia Wan Guming tertawa terbahak-bahak setelah melihatnya. Zheng Yu Mingjun, iblis tua raksasa, Ming Sapo, dan leluhur hantu berwajah 8, orang-orang ini adalah salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah 4 kaisar agung saat itu. Mereka tidak ada hubungannya dengan Wan Gumingzu, mereka semua kenalan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu sendirian, di mana 2 orang Yin Xuan dan Xingnu? Ketika kamu mendengar aku telah kembali, kenapa kamu tidak keluar untuk menyambutku? Ucap Wan Gumingzu tertawa lagi. Raja Iblis Ying Xuan dan Jenderal Xingnu Ming adalah 2 jenderal Qiming lainnya. Setelah mendengar perkataan Wan Gumingzu, semua orang tiba-tiba terdiam. Mungkinkah kedua orang ini? Gumam leluhur Wan Guming tampak muram. Pada saat ini, aura Kaisar Agung yang menakutkan langsung turun ke sini dan menyapu. Dalam kehampaan, sosok yang memancarkan aura Kaisar yang menakutkan perlahan berjalan turun dari atas dan memadat di tempat kejadian. Tekanan mengerikan dari Kaisar menyapu, seperti lautan badai, menyebabkan seluruh formasi Gunung Huangquan naik dan turun sedikit. Merasakan aura menakutkan ini, banyak pria kuat yang hadir dengan tergesa-gesa memberi hormat dengan hormat, tidak lagi sembrono seperti sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Kaisar Yanpo telah memimpin Gunung Huangquan dan telah menetapkan otoritas absolut hingga mengeluarkan perintah dan larangan. Justru karena itulah, di bawah kepemimpinan Kaisar Yanpo, Gunung Huangquan mampu bertahan sampai sekarang tanpa dilanggar. Di saat krisis, pemimpin absolut adalah landasan untuk melawan musuh asing. Apa? Kaisar, gumam Wan Gumingzu mendongak dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat wajah sosok itu, pupil matanya menyusut dan mulutnya terbuka, menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dia percayai. Kamu, ucap Wan Gumingzu tampak kusam, menatap semua orang yang hadir, mengedipkan mata, lalu menatap Kaisar Yanpo, dan tergagap, Yanzi kecil, kamu sebenarnya telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Kaisar Agung yang dibicarakan orang-orang ini sebelumnya ternyata itu kamu. Ucap Wan Gumingzu tampak terkejut pada awalnya, dan kemudian bersemangat. Dalam perubahan matanya, ada jejak ketidakpercayaan, jejak kegembiraan, jejak kelegaan, dan emosi yang sangat kaya. Saat ini, dia seperti orang tua yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Ketika dia kembali, dia melihat bahwa pengikut kecil yang mengikutinya saat itu sekarang adalah pemilik tanah yang kaya. Perasaan itu sangat menarik perhatian. Namun, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Gunung Huangquan terdiam sesaat setelah mendengar gelar Kaisar Yanpo dari Wan Gumingzu. Antara langit dan bumi, Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Xiao Yanzi. Gumam semua orang kuat memandang leluhur Wan Guming dengan kaget. Orang ini berani memanggil Kaisar Yanpo seperti ini. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak peduli apa statusmu di masa lalu, sekarang Kaisar Yanpo telah menerobos ke ranah Kaisar Agung. Ini tidak cocok disebut Xiao Yanzi bukan? Mata Zhou Yu Mingjun dan yang lainnya langsung menunjukkan kegugupan. Mereka memandang Wan Gumingzu dan buru-buru memarahi. Wan Gu, jangan kasar kepada Kaisar Yanpo. Apa? Jangan kasar pada Kaisar. Apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah?
Siapa ini, kalau bukan Xiao Yanzi? Hahaha, oke. Ucap Wan Gumingzu diingatkan seperti ini, tapi bukan hanya dia tidak menunjukkan ada kegugupan di wajahnya, sebaliknya, dia terbang dengan penuh semangat di depan Kaisar Yanpo. Dia tertawa keras dan menatap Kaisar Yanpo terus-menerus. Dia tersenyum, tetapi matanya tiba-tiba berkedip. Ruangan itu lembab, dan 2 garis air mata berlumpur mengalir dari sudut matanya. Xiao Yanzi, ini benar-benar kamu, bagus sekali, Ucap Wan Gumingzu tersedak, menyeka air mata dari sudut matanya, dan menepuk bahu Kaisar Yanpo dengan tangan besarnya di hadapan semua orang. Dia berkata sambil menangis, itu benar-benar kamu, bocah nakal, kamu benar-benar berhasil menembus Kaisar Agung, bagus sekali. Ya, Kaisar Agung memiliki seorang ratu, dan Kaisar Agung akhirnya memiliki seorang ratu. Saat ini, Wan Gumingzu tidak bisa berhenti menangis. Ketika dia berbicara tentang kedalaman cinta, air matanya mengalir seperti manik-manik yang pecah. Saya pikir saat itu, ketika saya bertarung demi Kaisar Agung dan meninggal secara tragis, saya hampir kehilangan jiwa saya. Setelah tertidur selama bertahun-tahun, saya akhirnya memadatkan jiwa saya dan terlahir kembali. Saya telah kehilangan semua harapan, berpikir bahwa Kaisar Gunung Huangquan sudah runtuh. Saya tidak pernah menyangka bukan hanya Gunung Huangquan itu aman dan sehat. Yanzi kecil, kamu telah memasuki alam Kaisar Agung. Tidak sia-sia aku selalu mengucapkan kata-kata baik untukmu di depan Kaisar, jadi kamu akhirnya mencapai apa yang kamu inginkan hari ini. Di hadapan semua orang, Wan Gumingzu menangis. Dia berbaring di atas Kaisar Yanpo, menangis seperti anak kecil, air matanya langsung membasahi kerah Kaisar Yanpo. Mata Kaisar Yanpo bergerak-gerak dan dia berharap bisa menjatuhkan Wan Gumingzu saat itu juga. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak pernah membayangkan akan terjadi pemandangan seperti itu sebelum dia keluar? Penguasa lainnya, raksasa Laomo, dan yang lainnya semuanya menatap kosong, mulut mereka sedikit terbuka, sedikit linglung. Mereka melihat Wan Gumingzu memeluk Kaisar Yanpo dengan erat, menangis dengan keras, dan berkata dengan emosional, Yanzi kecil, apakah kamu ingat? Saat itu, kamu akan mengakui Kaisar sebagai ayah angkatmu. Kaisar tidak menerimanya pada awalnya aku setuju, dan kemudian aku melihat kamu masih setia dan telah meyakinkan Kaisar beberapa kali. Saya memang benar. Baiklah. Kaisar Agung, Yanzi kecil, Anda sebenarnya adalah orang pertama di antara kami yang melangkah ke alam Kaisar Agung. Sebagai seorang tetua, saya sangat senang melihat Anda. Saya sangat senang. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Wan Gu, saya sendiri tidak menjadi Kaisar Agung, tetapi saya benar-benar memupuk seorang Kaisar Agung. Hahaha, pernahkah kamu melihat itu saat itu aku mengatakan bahwa Xiao Yanzi pasti punya masa depan? Oke, bagus sekali. Ucap Wan Gumingzu terus menatap Kaisar Yanpo, wajahnya memerah karena kegembiraan. Emosi tulus semacam itu mengejutkan semua pembudidaya hantu di Gunung Huangquan. Mereka tidak lagi terkejut dengan perilaku Wan Guming yang tidak terkendali di depan leluhurnya, tetapi jatuh ke dalam suasana sedih dan gembira. Ternyata leluhur Wan Guming sebenarnya sangat baik kepada Kaisar Yanpo saat itu. Ternyata Wan Gumingzu sangat peduli terhadap Gunung Huangquan dan semua orang selama bertahun-tahun menghilang. Pantas saja Wan Gumingzu bersikap seperti ini setelah bertemu Kaisar Yanpo. Cinta itu dalam dan kebenaran itu dalam. Cinta itu dalam dan kebenaran itu berat. Pada saat ini, semua orang merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Aku tidak pernah menyangka akan ada perasaan tulus seperti itu di tempat seperti dunia bawah. Tempatku di dunia bawah memang merupakan tempat paling penuh kasih sayang di seluruh dunia bawah. Tanpa disadari, mata banyak pembudidaya hantu di Gunung Huangquan menjadi basah. Mereka memandang Wan Gumingzu dan Kaisar Yanpo berpelukan erat, dan sangat tersentuh oleh emosi mereka. Bahkan mata Zhou Yu Mingjun dan yang lainnya sedikit merah. Orang tua ini, masih sangat heroik, dan masih terikat pada cinta dan keadilan. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berubah sama sekali. Banyak orang diam-diam menyeka air mata mereka. Kaisar Yanpo awalnya menolak godaan leluhur Wan Guming untuk memeluknya,
Tetapi melihat leluhur Wan Guming semakin dibesar-besarkan, jika dia terus berbicara seperti ini, dia takut pihak lain akan mengatakan bahwa dia tidak mengakui Kaisar Yuming sebagai ayah. Dalam sekejap, aura Kaisar yang menakutkan keluar dari tubuh Kaisar Yanpo, dan dengan cepat mendorong Wan Gumingzu menjauh. Dia mengerutkan kening dan menatap leluhur Wan Guming, dan berkata dengan suara yang dalam, "Leluhur Wan Guming, selamat datang kembali di gunung Huangquan, tapi kemana saja kamu selama ini? Mengapa tidak ada kabar? Kamu perlu untuk menjelaskan hal ini kepada semua orang." Ucap Kaisar Yanpo memandang leluhur Wan Guming dengan dingin. Jika leluhur Wan Guming ini terus berbicara, keagungan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun mungkin akan hancur. "Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi situasi di dunia bawah telah bergejolak dalam beberapa tahun terakhir. Yang Mulia telah hilang selama bertahun-tahun, dan sekarang kamu tiba-tiba muncul, itu terlalu aneh. Tidak peduli apa yang terjadi, alasannya adalah, kami perlu mengidentifikasinya dengan hati-hati, saya harap Anda mengerti." Ucap Kaisar Yanpo menatap leluhur Wan Guming dengan nada yang dalam. Dan tindakan Kaisar Yanpo ini langsung menyadarkan semua orang yang hadir dari emosi emosional sebelumnya. Memang, dalam tahun-tahun kekacauan di dunia bawah, mereka berhasil mempertahankan Gunung Huangquan. Leluhur Wan Guming, yang telah lama hilang, tiba-tiba kembali. Identitas dan pengalamannya harus diselidiki dengan jelas, kalau Kaisar Yama dan Wu Yueming masuk. Jika mereka adalah mata-mata Kaisar, bukankah ketekunan mereka selama bertahun-tahun telah gagal? Dalam sekejap, Kaisar Yanpo mendapatkan kembali kendali atas inisiatif tersebut dan mengembalikan emosi semua orang. Namun, menghadapi nada dan tatapan acuh tak acuh Kaisar Yanpo, bukannya merasa malu atau tidak puas sama sekali, wajah Wan Gumingzu langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kelegaan. Oke, dia memang pria yang aku optimis saat itu. Ucap Wan Gumingzu menyeka air mata dari sudut matanya dan menyeringai. Itu adalah senyuman lega dan kepuasan, Xiao Yanzi, tidak heran kamu telah mampu melakukannya selama bertahun-tahun. Menjaga Gunung Huangquan sangat baik. Saya tahu Anda bersemangat dan bahagia melihat saya, tetapi betapapun besarnya situasi, Anda harus tetap tenang, karena hanya dengan bersikap tenang Anda tidak dapat melakukan kesalahan, mempertahankan Gunung Huangquan, dan mempertahankan warisan Kaisar. Ucap Wan Gumingzu mengangguk berulang kali, memandang Kaisar Yanpo seolah-olah memandang dirinya sebagai anak yang sudah dewasa. Oke, Yanzi kecil, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan cinta yang kuberikan padamu saat itu tidak sia-sia. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan melihat ke semua orang. Saat berikutnya, aura menakutkan muncul di tubuhnya, mengaduk langit. Wan Gumingzu berkata kepada semua orang dengan nada yang dalam, sekarang dunia bawah sedang dalam kekacauan, semua orang tidak boleh mempermalukan Xiao Yanzi, dan jangan memiliki pendapat sedikit pun karena sikapnya terhadap saya. Karena saya tahu kegembiraan batin dan kejutan batinnya. Dalam hatinya, dia mengenali saya sebagai seorang penatua, tetapi demi masa depan Gunung Huangquan dan keselamatan semua orang, dia harus melakukan ini. Sebagai seorang tetua, aku tidak bisa menyusahkannya. Saya, leluhur Wan Guming, adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming. Aku bisa dianggap sebagai tokoh veteran di Gunung Huangquan dalam hal senioritas. Ada banyak leluhur yang hadir. Banyak juga teman lama saya, dan banyak junior saya, bahkan banyak dari mereka yang baru pertama kali bertemu. Bagi mereka yang ada di sini, saya ingin mengatakan kepada semua orang bahwa Anda telah bekerja keras. Ucap Wan Gumingzu membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Untuk membuktikan identitas saya, sekarang saya akan langsung mempersembahkan jiwa saya kepada semua orang. Baik yang hadir adalah teman lama atau junior saya menyambut semua orang untuk memeriksa saya dan memverifikasi identitas saya yang sebenarnya. Setelah kata-kata itu terucap, leluhur Wan Guming secara paksa memisahkan jiwanya dari tubuh fisik yang semula menangkap Raja Hantu Sesen Ming dan kemudian memadatkannya. Tengkorak kristal berwarna cerah dan transparan muncul di depan semua orang, memantulkan langit.